Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, engkaulah Mesias. Dan Yesus melarang mereka dengan keras, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, 2 bacaan yang ditawarkan kepada kita sebagai bahan permenungan, mengajak kita untuk menyadari bagaimana kasih dan juga kesetiaan sudah diajarkan oleh Allah dalam kehidupan kita sebagai manusia. Bacaan Injil menegaskan bagaimana Yesus yang tetap bersetia, tetap membangun komitmen melaksanakan kehendak Allah. Maka Yesus sempat memarahi Petrus yang hanya memahami mesianisme sebagai cara untuk mendapatkan kejayaan atau kemuliaan semata, tetapi berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan atau Allah sendiri. Maka ungkapan sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia, mengembalikan mesianisme yang selama ini secara keliru dipahami oleh para murid, bahwa Mesias itu akan datang ke dunia membawa kemenangan, membawa kejayaan dengan jalan perang, dengan jalan secara langsung atau secara harafiah membebaskan bangsa Israel semata. Itulah juga yang pada bacaan pertama ditegaskan bagaimana Allah yang berjanji kepada manusia sesudah peristiwa air bah tidak akan mendatangkan malapetaka yang sedemikian besar kepada manusia, melainkan Allah bersedia, berjanji untuk membawa keselamatan. Kesetiaan terhadap janji Allah ini nampak pada pribadi Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar bahwa dalam hidup betapa sulitnya orang untuk merawat kesetiaan lewat perkara-perkara sederhana. Bangun pagi, mengikuti Ekaristi, dan mulai bekerja sampai nanti pada tutup hari, persembahkan seluruh pekerjaan dan karya atau kegiatan dengan doa lagi. Pola yang terus berulang dan dihayati dengan penuh kesetiaan, tentu ada 1, 2, atau bahkan banyak kali, itu juga bolong-bolong. Itu juga kemudian tidak kita laksanakan. Entah atas alasan kebosanan,
entah atas alasan lupa ataupun macam-macam. Tantangan untuk membangun kesetiaan terhadap janji, kesetiaan terhadap hal baik yang sudah disampaikan, tentu saja menjadi bentuk tantangan bagi kita semua. Maka saudara-saudariku, kita mohon rahmat kepada Tuhan pada hari ini untuk lebih membangun kesetiaan dalam hidup kita. Mari kita hening sejenak.